Wah, betul ya. Berdoa semuanya lah minimal 5 kali sehari. Kalau kita mau bonus tangi malam, wah sambil nangis ya. Oh sampai berdoa nangis karena kirimannya telat 2 minggu. Wah, dihubungi gak ngereken. Nomornya bapaknya ganti, WA-nya orang ngabari. Seperti anak yang teraniaya loh. Ternyata doa kita itu tidak kunjung dikabulkan. Padahal Allah berjanji, ud'uni astajib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu perintahnya Allah loh. Jadi kalau ada hamba, kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau ada hamba-hambaku itu bertanya kepada Muhammad tentang aku, jawablah, fa inni qarib, aku itu dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Mintalah kalian kepadaku, berimanlah kalian kepadaku. Tapi Pak, mau saiki Pak, kok belum dikabulkan? Ada yang mondok berapa tahun? Yang paling lama di sini mondok berapa tahun? 6. 10 ada di ruangan ini. 10 tahun. Oke, 10 tahun. Saya yakin dari 10 tahun itu sudah pernah berdoa minta pinter, ya apa enggak? Mungkin tiap hari minta pinter. Apakah kemudian sampai hari ini dikabulkan oleh Allah? Belum kan? Apalagi yang baru-baru begini. Apalagi yang baru lulus SMP gak pondok ya. Baru sarungan pondok ini biasanya celana cekak ya toh. Karo nyetel salon dang deng. DJ. Gak jelas. Itu kan begitu di tengah masyarakat kita begitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Allah tidak kunjung mengabulkan doa kita? Sejelek itukah kita sehingga kita tidak dikabulkan? Begini saudara-saudara, ini sering saya jelaskan dulu di kelas. Saya sudah gak ngajar di sekolah formal sini, jadi perlu saya ingatkan sampai yang belum dengar cerita ini. Kenapa Allah itu terkesan pelit kepada kita? Kan begitu ya. Kita sudah suruh beriman, kita suruh bertakwa, ya berusaha bertakwa. Kita suruh ibadah, sholat. Tapi kok sial nasib kita. Doa gak dikabul-kabul, ini gak hajat kita gak tercapai-capai. Ini aman sih. Sementara di luar sana orang non-muslim, saudara-saudara kita yang lain, beragama lain, dengan begitu mudahnya mereka itu dikabulkan oleh Allah. Kaya, begini, sampai ada ucapan, kalau ada sedan gelap, maka itu sedannya mereka. Kalau ada punggung gilap, lah itu kegeripamu, iya loh. Kan sampai ada ucapan begitu. Begini, kamu pernah enggak punya adik kecil? Sekitar adiknya itu sekitar umur 3-4 tahun lah. Umur 3-4 tahun itu kamu sering menyaksikan adikmu itu suka niru-niru enggak? Betul ya? Niru-niru. Adikmu itu ya iso lanang, ya iso wedok kejadiannya. Kemudian bapakmu, jadi kamu menyaksikan, kamu bukan pelakunya, kamu menyaksikan. Tinggal kau buktikan, kau rasakan dalam hati. Bapakmu nyukur jenggot, kayak saya begini punya jenggot, nyukur jenggot pakai jilet gul yang pisaunya 3. Karena ada jilet gul itu yang pisaunya 2, ada yang pisaunya 3. Macam sekali berarti kan? Ya. Adikmu yang umur 3 atau 4 tahun, karena masih di usia seperti itu adalah tahap imitation stage, yaitu tahap peniruan. Maka si adikmu itu minta pisau tuh, minta pisau cukur apa enggak? Betul ya? Papa
Kira-kira bapakmu lek dijaluki pisau cukur oleh adikmu yang umur 3 sampai tahun dikasih enggak? Tidak. Kenapa kok enggak dikasih? Bahaya. Habis bibinya. Habis bibinya gila. Gila. Pokoknya aku orang gila. Masa wanita ada jenggotnya? Ya masa gila, masa 3 tahun 4 tahun. Takut kena, takut buka, apalagi segitu-gitulah yang umum. Pertanyaan saya sekarang, ketika ayahmu tadi tidak menuruti permintaan adikmu yang umur 3-4 tahun, ingin ikut-ikutan nyukur jenggotnya yang belum ada bahkan bulunya itu, apakah bapakmu pelit? Tidak kan? Kamu sepakat mengatakan bahwa ayahmu tidak pelit. Apa jawabannya? Durung payah, betul. Padahal jangan atau karang deh ya. Belum waktunya, belum saat. Jadi kalau ada orang berdoa kepada Allah berkali-kali, bahkan sampai nangis, kenapa Allah belum memberikan? Justru kalau saat itu diberikan bukannya tambah baik, tambah bahaya. Contoh alamu, ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik, ya Allah, yang baik, ya Allah, yang kelemun kayak kelepon, ya Allah. Misalkan gitu. Umurmu sih umur 16, kelas 1 Aliyah. Tahu-tahu celik datang di sebelah. Kira-kira gue tambah wani apa tambah Melayu gitu. Setan malah Melayu. Karena begini, setiap orang pasti punya waktunya masing-masing. Ada jamnya sendiri-sendiri tiap orang. Ada orang itu paham kitab ketika sudah di umur 20. Ada orang itu baru mencapainya di umur 25. Ada orang itu mencapainya bahkan di umur 50 tahun seperti yang terjadi pada Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu dia itu dibuka hatinya oleh Allah bahkan menjadi orang yang hebat, alim, alama, karangan kitabnya banyak sekali dan jadi referensi umat Islam sedunia. Itu dapat ilmu itu di usia 50 tahun. Gara-garanya apa? Dia mondok ngaji kepada gurunya 25 tahun belas gak iso apa-apa. Awakmu 10 tahun yo kurang berarti. Kurang 40 berarti. Lawane awakmu lele sing kain sekolah iki ya santri baru setelah bulan Syawal lah. Wis 10 tahun terus jaluk alim ngaji ora maknani. Pae ngaji ngantuk ya. Itu namanya wafilatun laduni qalla wafi wow sekali ya Allah. Hayhata jauh sekali. Jadi Ibnu Hajar itu ngaji selama tahun karena dia itu merasa bahwa dia itu sudah putus asa 25 tahun, dia pamit boyong ke kiainya, Pak Yai, yo ono boleh, kalau mandi boyong, boleh, alah Yai, saya ini sudah putus asa kayaknya Yai, modok ngaji sampean selama tahun saya ini, nggak terasa. Ini sudah kumis ini sudah tua saya Yai. Nah, terus piye? Saya mau pulang boyong ya wis mulya. Ketika dia mau pulang, belum sampai di rumahnya, dia kecapean, kemudian di tengah jalan dia istirahat masuk goa. Di dalam goa itu ada apa? Ada air netes. Tes. Kemudian dia itu sambil setengah tiduran, mendengar air ini kok netesnya ini kok bernada kok sebenarnya. Rutin ini, istiqomah ini. Enak ini bacaan. Akhirnya dilihat air tersebut atas bawah. Setelah dilihat ke bawah ternyata tetesan itu jatuhnya ke batu dan batu itu berlubang dan lubang itu pas seukuran tetesan. Akhirnya dia dapat hidayah dari situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Batu saja yang atosnya kayak gini melawan air yang lembutnya seperti itu hanya karena dia istiqomah. Tembus masa otak saya yang lebih lembut
daripada batu ilmu nggak bisa masuk. Borong balik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe le, ono sing ketinggalan le. Wonten yai. Lah karep piye? Kula badhe mondok malih. Lah terus piye? Wah, kula pengen ngaji malih. Saya belum puas. Nambah selawe tahun kas. Wah, tapi ngono, wis mondok 50 tahun mulai-mulai jadi imam besar. Mau jadi imam Ibnu Hajar itu loh yang kita dikit-dikit kola Ibnu Hajar. Nah maksudnya bukan Ibnu Hajar, dia dijuluki anak batu karena dia mendapatkan hidayah melalui perantara batu. Untuk itu ingat-ingatlah wahai teman-temanku, jangan kesusu boyong, ya. Wis minimal 10 tahun, 15 tahun, gitu loh. Payu awakmu, payu. Apalagi kalau kamu alim, kamu pinter, rebutan mau kata ini, ngapain mantu awakmu? Karena apa? Hari ini di tempat-tempat itu sudah mulai krisis orang-orang pintar. Apalagi orang pintar yang benar. Yang banyak orang pintar tapi pintar ngakak. Kamu lihat koruptor itu, gak ada koruptor goblok itu. Pakai jas, pakai apa namanya? Dasi. Ngono terus dengan gagahnya lo mesti tangkap kayak baju oranye. Tangannya sistem dada emang kalau napo ya maling triliunan lah sempat dada kayak gini. Modelnya kayak lomba Miss Universe gitu ya. Maling itu saudara, maling itu. Kalau dalam Islam sudah halal gitu. Bunuh itu hukumannya. Lawang rumput dinar, seperempat dinar saja dipotong tangan kok mencuri. Apalagi dia triliunan. Tapi sudahlah, biarkan Allah yang akan menyiksanya. Insya Allah siksanya lebih pedih kalau dia tidak mau tobat, gitu loh. Jadi intinya kamu mendekatlah kepada Allah, Allah akan mendekat padamu. Tapi kok aku tidak merasakannya Pak? Kamu tidak merasakan, tapi Allah pasti mendekati. Sama saya gambarkan dengan sholat itu loh ya. Ada sholat kelasnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat itu ya tahu Allah, pernah ketemu Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad sholat, ya khusyuk temenan, jadi sehusu-husunya. Lalu dia bertemu langsung dengan Allah. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah. Jadi pengalamannya begitu lengkap dalam diri Rasulullah sehingga ya sholat itu khusyuk. Barisan kedua itu adalah sahabat-sahabat kelas wahid. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid, Tolha, Abdurrahman bin Auf. Sholat. Dia nggak pernah lihat Allah, tapi dia seakan-akan melihat Allah. Nggak melihat Allah, tapi melihat kekuasaan Allah. Membayangkan betapa enaknya nikmat Allah, membayangkan betapa menyiksanya siksaan Allah. Ketika Allahu Akbar, melihat langit seperti mau runtuh, melihat bumi seperti ada api yang membakar, melihat sana seperti ada panah itu hanya sehingga dia takut betul itu. Sholatnya khusyuk. Itu dibuktikan seperti ceritanya Sayyidina Ali yang pernah kena panah. Dia nggak mau. Dia waduh sakit. Terus gimana? Harus dicabut, ini bahaya ini kan. Panah itu kan ada begininya ya. Ada anak panah itu kan kalau dicabut brodol sak daging ya. Lo temen lah, ora percaya tak panahe ngene kan ya. Makin saya tak kuat jangan. Terus gimana kan harus dicabut. Jadi tunggu saya mau sholat dulu. Di tengah-tengah sholat kocok. Temenan sholat sunat 2 rakaat dicabut gak kerasa. Sedang assalamualaikum salam. Mana belum kocok? Lo tuh udah sunat tadi. Mana lagi darahnya gua sama put. Awakmu wong ngruwengi nyamuk situ ngomong gaplek apa yang tapu itu batal kan ditapu yo umpane yo banjir kan gitu ya mana gitu itu seperti melihat Allah. Nah bilang barisan KW 11 KW 15 macam kita ini udah maksudnya fa'ilam takun tarahu fa'inahu yaroka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Wong kamu tidak melihat Allah, yo sing mbok ketok ya dudu Allah. Oh, Akbar. Tik
PKB membela yang benar. Oh, ini kok berdiwono. Di jero ati yo enggak. Lewat Jumatan, liburin wong kampung ya. Wonge sembayang kan nggih kaos kampanye gitu ya. PKB membela yang benar. Ngono sih kok bertawaca jero ati. PKB membela yang benar. Allahu Akbar, noleh rada kanan pipi. Partai Demokrat lanjutkan. Ya enggak. Ayo kita itu kelas kita. Allahu Akbar, kita lagi masak lali. Masak lali. Akhirnya gosong mang. Bingung. Kati dibatal lagi. Ya apa? Kati dijarpai tambah gosong, ya toh. Kati ngebut rawani, ya toh. Akhirnya derati ini payah. Dan konyolnya saudara-saudara, ini hebatnya setan dalam mengganggu kita. Tepuk tangan untuk setan. Setan itu memang bangsat. Jarang dong kamu tepuk tangan untuk setan. Hari ini saya kasih apresiasi kepada setan. Karena begitu pinternya setan ganggu kita ini. Bener. Boleh percaya boleh tidak. Kalau kamu lupa sesuatu, ya kalau kamu lupa sesuatu, biar apa yang kau lupakan itu bisa kau ingat, sholatlah. Pasti eling. Duwe lali ya, kok eling biru. Sholat. Mau ketika sholat itu hati kita langsung diurut loh. Tadi saya sini. Oh iya ya, ruang tengah dari sana. Betul pada. Ayo. Wis ora usah khusuk, aku yang ngerti aku padha gawakmu. Iya. Ya begitu. Yang kedua, kalau kita itu ingin cepat ingat apa yang kita lupa, ngising. Wah, itu paling enak itu. Ngising itu luar biasa. Ketika kamu ngising itu eling sembarang, ya enggak? Eling sembarang wis. Campur mampu sembarang wis eling yo. Jadi artinya begini, kembali lagi tadi, kalau kemudian doa-doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah, sangat mungkin kita itu belum pantas mendapatkannya, karena justru tidak mendapatkan kebaikan, malah mendapatkan tambah bahaya. Maka partai itu tidak dikabulkannya, kabulkan tunda. Kalau tidak dikabul di dunia, pasti nanti dikabulkan di akhirat. Allah nggak akan kok mengkhianati. Kan nggak mungkin pantas Allah mengkhianati janjinya. Kok kita saja diajarkan untuk menepati janji, nah kok Allah sendiri diledek kan nggak pantas. Diledek itu apa kalau bahasa sini? Diledek itu apa alay lah kata orang Madura itu ya, apa alay, lewer gitu ya, kan nggak mungkin. Masa Tuhan kita murahan begitu sifatnya ya? Nggak mungkin, pasti bisa. Termasuk anda ini jombloan ini yang kemudian apes, belum sempat nikah terus meninggal, ya insya Allah jodohnya adalah di akhirat. Insya Allah stoknya masih ada di akhirat, ya kan? Kalau saya memang bukan ditakdirkan jomblo ya. Saya ya ingin jodoh dunia dan akhirat. Begitu ya kira-kira, paham ya? Jadi kalau jangan putus asa, wis santai aja. Tuhan kita itu maha kaya, maha pemurah, maha pengampun, santai saja. Kamu berdosa sehari sekali, Allah tetap menerima tobatmu sekali. Kau berdosa 100 kali, Allah tetap menerima tobatmu 100 kali. Begitu. Gak usah. Warahmati wasiat kullasyai. Kasih sayangku ya itu meliputi semuanya. Warahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku telah menyalip kemarahan, telah mendahului kemarahan. Jadi kalau Allah marah itu kecil, sedikit, lebih banyak Allah itu tersenyum, lebih banyak Allah itu kasihan dan sayang kepada kita. Karena Allah ghafurur rahim. Nanti cok khawatir kon sing mondhoke anyar, mondhoke suwe. Jangan khawatir kalau kamu tidak bisa. Terus dihajar lama-lama bisa. Saya itu dulu punya murid di Aliyah itu
Waktu di Alia itu kebetulan saya pegang BMK. Sekarang masih ada BMK. Nah, Ada. Bimbingan membawa kita. Oh, membaca. Kalau membawa dia cari caranya membawa yang baik. Bimbingan membaca kita. Jadi ketika dia itu saya ajar itu, akhirnya gak iso. Mencelak luput aliyah sampai lulus jadi ngetarkib akhirnya salah. Oh, maknani apalagi menjelaskan sabar kalau itu gak jelas. Tapi dia gak putus asa, setelah itu dia mondok kalau tidak salah di pelosok. Sekarang dia sudah pintar sekarang. Baca kitabnya bagus, baca kitabnya pintar. Wah itu sering itu tuh saya bojologi, saya marah itu sering itu. Ya. Sekarang sudah pintar sudah hebat. Nah kamu harus begitu dong. Jangan yang kau lihat itu tetangga-tetanggamu. Alah pak dia juga mondok pak nasibnya juga mondok kopi pak lah. Les ngono mencelek pak. Yang tetangga saya pak dia tuh mondok kayaknya sergap pak, kayaknya baca kitab juga hebat pak. Alah pak tadi bakul gedang juga pak. Kita mondok pinter itu bukan untuk jadi bakul gedang, itu juga nasib rezeki. Tapi kita mondok kita ngasih supaya kita bisa mengetahui ilmu Allah. Karena Allah sudah menjanjikan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendakinya kebaikan atasnya, maka Allah membuat dia itu bisa berkesempatan belajar agama, memintarkan dirinya agama. Yufaqih dulu. Fil mudhari itu sedang dan akan datang, zaman hal dan zaman istiqbal. Lihat toh. Bahasanya bukan mayyuridillahu bihi khairan faqahahullah. Enggak ada. Tapi faqaha yufaqihu fil mudhari. Maka Allah membuatnya bergelut di dalam mempelajari agama Islam. Hasil belajar itu urusan dia, tergantung kemampuan utakmu barang. Ngono lho, Cok. Kalau utakmu tipikal utak mesum ya repot. Ketika di Rongsen, saya pernah lihat di WA itu stiker, ketika di foto Rongsen di sini sepak. Mesum kok berat. Kowe ndak usah mikir itu payu. Payu, keton tangan, payu. Kamu punya ilmu. Kecuali kamu sendiri yang enggak mau. Payu coba. Aku sing ngene-ngene wong desa iki yo payu. Payu wis kok jangan khawatir. Karena tadi Allah telah menjamin bagi diri kita yang mau belajar. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan.